Saya yakin bahwa Bapak Ibu tentunya sudah pernah mendengar kalau akhir-akhir ini itu banyak sekali terjadi atau informasi yang mengatakan bahwa adanya pelanggaran akademik yang saat ini sedang mewarnai guru besar yang ada di Indonesia. Mau tahu informasinya lebih jelas seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya di Mimbar Intelek ya. Nah, kali ini saya mau membahas bahwasanya akhir-akhir ini ya, dalam 1 bulan terakhir itu banyak sekali setelah isu yang diangkat oleh Harian Tempo yang adanya isu terkait dengan guru besar abal-abal. Sebenarnya terjadi banyak hal yang ada di balik semua tersebut ya. Jadi ada yang paling miris sekali tentunya adalah adanya pelanggaran akademik yang mewarnai perjalanan menuju ke guru besar yang ada di Indonesia. Di mana kalau kita baca pada informasi yang pertanggal 7 Agustus ya kemarin itu, yang di memorandum, di media memorandum itu sepertinya sudah menyebutkan namanya ya. Tetapi yang saya lebih tertarik itu yang untuk saya bahas ini adalah adanya pelanggaran akademik yang biasanya itu dilakukan, mungkin sadar atau tidak sadar, dilakukan di kalangan dosen-dosen gitu. Jadi saya juga nanti akan membahas tentang integritas akademik yang ya mungkin sama-sama kita akan belajar apa sih sebenarnya integritas akademik tersebut. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di balik dari pelanggaran akademik ya yang mewarnai perjalanan seseorang itu bisa menjadi guru besar yang kemudian dilabeli sebagai guru besar abal-abal gitu ya. Nah, tentunya kita ketahui bahwa syarat untuk menjadi seorang guru besar itu tentunya tidak mudah ya. Hal yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui adalah yaitu dengan harus publikasi di jurnal internasional bereputasi yang nilai SJR-nya itu sebenarnya sudah ditentukan atau sudah diputuskan oleh Kemendikbudristek. Nah, kemudian aturan-aturan juga yang berlaku di Indonesia terkait dengan syarat khusus untuk menuju ke guru besar, kemudian ada syarat tambahan yang lain, kemudian kita harus memenuhi KUM minimal 850. Kalau kita melihat aturan-aturan yang ada sebelum terbitnya peraturan yang nomor 209 per Mei 2024 itu, bisa dikatakan bahwa teman-teman dosen yang melalui proses guru besarnya dengan cara-cara tidak benar sebelum keluarnya peraturan per Mei 2024 itu, maka minimal itu harus memiliki jurnal internasional bereputasi minimal 2 ya, kalau yang bersangkutan atau orang tersebut itu berangkatnya dari lektor kepala. Jadi sebenarnya gampang sekali kalau kita mau menelusuri dalam 10 tahun terakhir ini, teman-teman yang sudah menjadi guru besar dalam 10 tahun terakhir sampai sebelum Mei 2024, maka cara yang paling mudah adalah kita bisa melihatnya di Google Scholar-nya. Ya, kalau misalnya kita mau melihat di berkas yang diajukan ke Kemendikbud, tentunya kita tidak bisa karena itu adalah kewenangan dari dosen yang bersangkutan dan juga itu yang berkaitan dengan kampusnya sendiri gitu. Jadi kita tidak pernah tahu berkas apa saja yang disiapkan. Namun yang perlu diketahui, kalau hal yang paling mudah untuk mendeteksi bahwa apakah orang tersebut itu dilalui dengan cara-cara yang benar atau bahkan yang tidak benar, ya paling gampangnya adalah kita bisa melihat di Google Scholar-nya. Karena banyak kasus Bapak Ibu yang menyatakan atau yang kemudian muncul di masyarakat kita bahwasanya dosen A misalnya atau dosen B yang tidak memiliki karya tiba-tiba bisa menjadi seorang guru besar. Bahkan saya pernah mendapatkan bocoran bahwasanya seseorang di kampus A misalnya itu bisa menjadi guru besar tanpa melalui proses dari rapat senat, baik itu rapat senat fakultas maupun rapat senat universitas. Tiba-tiba beliau bisa menjadi guru besar. Nah itu, dan jadi saya berharap bahwa Kemendikbudristek itu terus bergerak untuk
menindaklanjuti orang-orang, dosen-dosen yang sudah menjadi guru besar dalam 10 tahun terakhir ini, baik itu dilakukan dengan cara yang benar ataupun yang tidak benar. Tetapi itu harus ditinjau biar untuk memperbaiki kredibilitas dari Kemendikbud itu sendiri, juga untuk menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kampus tersebut gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa guru besar itu merupakan pencapaian jabatan akademik tertinggi di dalam sebuah universitas, atau seseorang bisa menjadi seorang dosen, kemudian bisa menjadi seorang profesor, itu tentunya hal yang membanggakan. Tetapi tolong ini dilakukan dengan cara-cara yang benar, gitu. Nah, bagi individu, pencapaian ini tentunya berarti reputasi dan keuntungan materi, ya, karena yang bersangkutan tentunya akan mendapatkan gaji dosen yang lebih tinggi, mendapatkan tunjangan profesor dibandingkan dengan dosen-dosen atau teman-teman yang tidak menjadi seorang guru besar. Nah, sementara bagi universitas, pencapaian akademik tertinggi ini bisa dikonversi menjadi keuntungan finansial. Sebab semakin banyak guru besar yang dimiliki, maka semakin besar peluang mendapatkan akreditasi unggul, ya, yaitu merupakan peringkat tertinggi bagi perguruan tinggi dalam hal status akreditasi. Nah, status akreditasi unggul ini akan membuat semakin banyak mahasiswa itu tertarik untuk mendaftar, yang berarti semakin banyak pula pendapatan yang akan diterima, gitu. Logikanya atau jalan ceritanya semacam itu, ya. Nah, karena pendidikan tinggi di Indonesia itu sekarang cenderung pro-liberalisme, bagaimana caranya seorang guru besar itu harus banyak, ya. Misalnya, guru besar itu harus memiliki karya-karya yang sesuai dengan kepakaran di bidangnya, sehingga dia bisa layak untuk menjadi seorang guru besar. Namun, seringkali teman-teman dosen itu mengabaikan syarat-syarat dalam khusus, ya, syarat khusus di dalam proses pencapaian guru besar. Padahal kita tahu bahwa untuk mencapai guru besar itu tentunya bukan merupakan hal yang mudah, atau tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Nah, panduan sebenarnya dari Kemendikbud, ya, dalam hal ini adalah panduan untuk kita bisa menjadi seorang guru besar itu sebenarnya sudah dibahas, gitu. Nanti kita tinggal mengatur bahwa untuk menjadi seorang guru besar itu tentunya ya harus memenuhi beberapa persyaratan. Ya, salah satunya adalah kita harus punya karya publikasi yang berhasil dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Minimal berapa? Ya, minimal 2. Tentunya kalau kita sudah memenuhi KUM minimal 850. Jadi, kalau kita sudah memiliki KUM 850 dan juga sudah memiliki minimal 2, ya, sebelum, ya, ini yang peraturan sebelum Mei, minimal 2 jurnal internasional bereputasi, maka yang bersangkutan itu ya sudah bisa diajukan untuk menjadi guru besar. Tetapi dengan catatan bahwa jurnal internasionalnya yang bereputasi itu adalah jurnal yang masih aktif, bukan yang discontinue atau masuk di dalam list jurnal predator. Pada video saya yang kemarin, yang saya upload kemarin, itu menyebutkan bahwa PTS di Jawa Timur itu merupakan penyumbang terbanyak jurnal internasional predator. Nah, ini selaras dengan mereka-mereka yang mengajukan jurnal-jurnal tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai syarat untuk menjadi guru besar. Gitu, ya, kalau kita baca di informasi di memorandum tersebut, gitu. Tetapi saya membacanya, atau saya meng-highlight, atau saya memprediksi bahwa meningkatnya jumlah predator yang ada di PTS-PTS Jawa Timur itu lebih karena sepertinya adalah banyaknya teman-teman dosen yang mengikuti international conference, yang sebenarnya kalau kita kulik lebih dalam, international conference itu tidak melalui proses review yang benar seperti pada jurnal-jurnal internasional bereputasi yang lainnya, gitu. Jadi itu semestinya sudah menjadi informasi, ya, atau warning awal, ya,
untuk kita apakah mau mengikuti international conference atau tidak. Karena kalau misalnya di luar negeri itu international conference itu ya udah kita hanya cuma presentasi, bahkan tidak ada proceedings gitu, tidak dipublikasikan gitu. Terkecuali kalau misalnya ketika kita berpresentasi, kemudian ada peserta yang ada di situ, kemudian mereka menawarkan untuk join riset ataupun join publication, ya. Nah, di situ baru kita memiliki networking yang bagus, ya, semacam itu. Nah, hal ini tentunya di dalam pelanggaran akademik ya, etika akademik di dalam menuju ke guru besar itu tentunya sudah disadari oleh teman-teman dosen, di mana standar tinggi yang disinyalir menjadi salah satu alasan mengapa jumlah guru besar di Indonesia itu masih sedikit. Sebenarnya bukan standar tinggi ya. Kalau saya lihat seperti tempat saya studi saat ini di luar negeri, itu menurut saya ya adalah syarat untuk menjadi guru besar yang ada di Indonesia itu bisa dikatakan mudah ya, mudah, berbeda sekali dengan yang di luar negeri. Kalau di luar negeri itu yang saya ketahui ketika saya ngobrol sama profesor yang kebetulan juga dia berada orang Indonesia, tetapi dia mengajarnya di sini, bahwa kalau di luar negeri untuk bisa menjadi seorang guru besar itu ya kita biasanya harus punya tulisan minimal 5 dalam 1 tahun itu minimal 5. Dan itu harus sebagai first authors, gitu, minimal harus 5. Jadi kalau misalnya saudara menjadi yang co-authors, itu dia tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dipromosikan yang bersangkutan untuk bisa menjadi seorang guru besar, gitu. Dan itu mintanya 5, gitu ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu kan hanya cuma 1, gitu, dan itu berlangsung beberapa tahun selama saudara bisa menjadi seorang dosen, mengumpulkan itu. Nah, ketika di luar negeri tidak dalam 1 tahun bisa terpenuhi, ya mengulang lagi dari 0, gitu. Itu yang terjadi kalau di negara tempat saya studi. Saya nggak tahu kalau di negara yang lain. Jadi kalau misalnya saya bandingkan dengan negara tempat saya studi dengan di Indonesia, saya pikir adalah di Indonesia jauh lebih mudah. Yang menjadi permasalahannya itu adalah, menurut saya ketidakmauan atau ketidakmampuan seseorang untuk menulis atau mau menelaah jurnal-jurnal internasional semacam itu saja. Nah, saya kebetulan dalam waktu dekat ini akan memberikan webinar kepada teman-teman dosen ya, terutama bagaimana sebenarnya kita mencari atau menelusuri jurnal-jurnal internasional yang baik ya, tentunya yang gratis ya. Tetapi informasi lebih jelasnya akan saya berikan pada saat webinar nanti, termasuk kalau waktunya ada, saya akan mungkin demo bagaimana kita menulis jurnal internasional dengan menggunakan artificial intelligence, gitu, atau AI ya. Nah, program adanya juga, kalau Bapak Ibu dengar, ada juga yang disebut dengan program percepatan guru besar. Nah, ini yang kemudian kalau Anda baca di memorandum tersebut itu, bahkan seorang profesor itu bukan hanya menawarkan untuk proses percepatan guru besar, tetapi juga menawarkan publikasi ya, percepatan publikasi yang kemudian bisa dipakai untuk syarat ke menuju guru besar. Jadi kalau kita baca ya di media memorandum itu menyebutkan bahwa seseorang ini misalnya dosen A itu mengajukan untuk ke guru besar, tetapi itu diproses dalam waktu yang cukup lama. Nah, ketika si dosen A ini menunggu waktu dan dalam waktu yang cukup lama dan belum keluar atau bahkan tidak mendapatkan informasi tentang ajuan ke guru besarnya, nah masuklah si profesor ini menawarkan misalnya mulai dari pembuatan artikel ilmiah yang disinyalir itu bisa puluhan juta ya, sekitar 60 sampai 70 juta per paper. Kemudian untuk menjadi seorang guru besar itu berkisar antara 200 sampai 300 juta gitu. Jadi ini adalah permainan-permainan mereka yang sudah sebenarnya mereka rancang ya. Meskipun kalau kita baca di akhir-akhir dari media tersebut itu menyebutkan bahwa adanya ini ya, adanya dia membantah informasi tersebut gitu. Jadi
di beberapa perguruan tinggi itu mencoba untuk merespon kekurangan guru besar mereka dengan menciptakan program-program percepatan guru besar. Jadi terutama PTS-PTS ya yang memiliki jumlah guru besar yang sedikit. Nah, mungkin yayasannya itu membantu dosen yang bersangkutan untuk menjadi seorang guru besar. Tetapi hal yang semacam ini itu tidak bisa dimaklumi ya, atau tidak bisa dimaafkan ya. Kalau kita melihat YouTube-nya wawancaranya Rocky Gerung, di mana ada salah satu pewawancara itu menanyakan bahwa kira-kira hukuman yang pantas untuk mereka-mereka yang mendapatkan gelar guru besar dengan cara-cara yang tidak benar itu seperti apa. Rocky Gerung menjawabnya adalah, ya salah satunya ya satu-satunya adalah dengan memecat dia untuk menjadi dosen. Jadi dia tidak layak lagi untuk menjadi dosen gitu ya. Nah, ini yang tentunya menjadi pilihan-pilihan tersendiri ya bagi Kemendikbud. Ya, saya yakin bahwa Kemendikbud saat ini itu terus berjuang ya, terus mencari kebenaran dari adanya kasus-kasus guru besar abal-abal yang sudah sebenarnya melanggar etika akademik ya di terutama di Indonesia gitu, yang saat ini sedang marak gitu. Nah, sayangnya program yang awalnya ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan dosen untuk mencapai status guru besar berubah menjadi bumerang karena menciptakan ekosistem perjokian karya ilmiah internasional. Ya. Nah, program percepatan guru besar ini dilakukan secara intensif. Nah, di mana pada tahun lalu itu ada perubahan peraturan Kemendikbud terkait dengan angka kredit dosen yang harus diajukan. Ya, kalau misalnya tidak salah itu dia harus memiliki, tentunya ya harus memiliki KUM minimal 850 gitu ya, semacam itu. Nah, ini yang menjadi pukulan telak bagi kita untuk sedikit lagi memahami sebenarnya kredibilitas atau etika akademik ini. Nah, apakah sejauh ini sudah ada solusinya? Ya, baik pemerintah maupun pihak universitas sebenarnya itu sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran akademis ya dalam proses kenaikan jabatan akademik menjadi seorang guru besar. Nah, namun kalau misalnya kita open review atau tinjauan terbuka oleh para ahli yang relevan di bidangnya dan identitasnya, diketahui bahwa ada sebenarnya pembentukan tim, komite etik ya, kajian tim independen hingga pembentukan saluran pengaduan gitu yang saat ini sudah dikembangkan oleh Kemendikbud. Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya punya keluhan apa-apa itu bisa sebenarnya ada yang disebut dengan ajuan ya, Anjungan Integritas Akademik Dosen atau yang disingkat dengan Anjani gitu. Bapak Ibu bisa tanya-tanya aja di situ atau mengadukan keresahan-keresahan Bapak Ibu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran akademik yang mungkin Bapak Ibu itu dapatkan di kampusnya masing-masing. Nah, oke. Mudah-mudahan itu bisa memberikan informasi yang menarik buat teman-teman dosen. Nanti kita bahas lagi pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.